Salam, selamat pagi saudaraku yang kekasih. Mari pada pagi hari yang indah ini kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah, hari yang penuh dengan kecerahan ini. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan, berkatilah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang kekasih, hidupmu lukisan terbaiknya Tuhan. Ayat ini Tuhan nyatakan sebagai jawaban kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keraguan kepada Tuhan. Di ayat sebelumnya mereka berseru, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan melupakan aku. Secara tidak langsung pertanyaan ini menyatakan sebuah keraguan pada kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Mengapa keraguan ini muncul? Hal ini tidak lepas dari pengalaman dan kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus menjadi budak daripada bangsa Babel. Kenyataan ini membuat mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Bahkan mereka beranggapan kalau Tuhan peduli kepada mereka, maka pasti Tuhan akan melepaskan mereka dari kesulitan, kesusahan yang terjadi pada mereka semuanya. Saudaraku yang terkasih, pemikiran seperti ini sangatlah wajar. Dan kebanyakan orang memikirkan hal yang sama saat mengalami kesulitan. Nah, menjawab keraguan bangsa Israel ini, maka Nabi Yesaya menyerukan dalam firman-Nya dalam Matius 49 ayat yang ke-15 dan juga 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mungkinkah seorang ibu yang penuh dengan kasih akan melupakan anaknya? Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan atau mengabaikan anak-anaknya. Tuhan akan senantiasa peduli dan memperhatikan. Kepedulian inilah yang menjadi bukti dan cintanya Tuhan kepada umatnya dan tentu juga kepada kita semuanya. Kemudian ayat yang ke-16 mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Melukis pada telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai niat untuk melupakan umatnya. Namun sebaliknya, melukis pada tangan menunjukkan kalau Allah senantiasa menggenggam hidup kita pada tangannya. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Tuhan akan selalu melihat dan memperhatikan kita setiap saat, setiap waktu. Maka Tuhan akan selalu memperhatikan dan melihat kita pada telapak tangan yang terlukis gambaran kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah lukisan terbaik yang dimiliki oleh Allah. Dan Tuhan akan terus menolehkan warna kehidupan yang baik menurut pandangannya Allah kepada kita semuanya. Dan torehan Tuhan itu akan menjadi sebuah lukisan. Dan lukisan itu adalah lukisan yang hidup, yang terbaik bagi Allah. Dan yang pasti juga yang terbaik buat kita semuanya. Saudaraku, kesulitan, kesusahan, dan ujian yang kita alami bersama pada saat ini bagaikan warna-warni yang sedang Tuhan lukiskan dalam kehidupan kita.
Supaya apa? Supaya pribadi kita semua, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi lukisan hidup yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, dan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, yakinlah akan janji Tuhan terhadap kehidupan kita. Apapun persoalan, pergumulan yang seringkali membuat kita ragu, yakinlah akan janji Tuhan kepada kita semuanya. Ada sebuah pujian, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudaraku yang kekasih, jika kita berpikir bahwa Allah telah melupakan kita, kita cukup melihat telapak tangan kita dan mengingat janji Allah. Dia telah membuat lukisan yang terbaik dan tidak pernah terhapuskan dari tangannya. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadikan hidup kami sebagai lukisan hidup, lukisan yang terindah buat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan kiranya Engkau terus menorehkan warna-warni kehidupan yang terbaik kepada kami. Dan ajari kami Tuhan untuk menuruti setiap hal terbaik yang ingin Tuhan kerjakan bagi kami semuanya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya di dalam segala aktivitas kehidupan kami selalu melihat yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya. Shalom.